Pemirsa, kita kembali lagi di E-Talk Show. Yeay! Mau nanya, tadi Apa? aku penasaran yang Encing bilang tentang Kak Seto yang pernah tidur. Hidup ngegelandang katanya. Iya, Itu di Surabaya atau di pinggir jalan Jakarta itu? itu Kak Seto? gimana ceritanya sih Kak Seto? Kalau itu waktu setelah lulus SMA, kan dari kecil selalu dibilang jadi apa? Jadi dokter Iya. gitu. Antara guru, dokter gitu. Nah, kemudian saya kena kembar. Saya kembar sama-sama masuk coba daftar ke Fakultas Kedokteran Airlangga, Universitas Airlangga. Surabaya, ya. Akhirnya dia diterima, saya enggak. Wah, saya terpukul sekali. Kembar kan biasanya suka dibanding-bandingkan kan, harus ini kalau ini dapat nilai bagus, ini juga harus bagus dan sebagainya. Makanya wah, saya sedih sekali, terpukul sekali. Akhirnya kakak saya masuk Akabri, diterima. Saya nggak bisa masuk Akabri waktu itu ya, karena pakai kacamata, jadi nggak mungkin. Akhirnya mau jadi dokter gagal. Ya sudah, saya di rumah yang kerja terus ngurusin rumah itu bantu ibu saya. Karena saya nggak kuat, saya malu, akhirnya dalam bahasa Jepangnya minggat gitu. Oh, itu bukan bahasa Jepang. Itu Korea. Bahasa Korea. Korea, ya. Nah, saya kabur ke Jakarta, Ya. membawa ransel yang isi apa seadanya gitu. Saya bikin surat ada berapa? 5 lembar. Tengah malam gitu, pagi-pagi saya kabur, udah sampai Jakarta, nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya apa-apa. Ya udah, akhirnya 7 bulan saya jadi gelandangan, jadi gembel, ya tidur di tempat sampah, kadang di emper pasar, kadang disiram satpam karena kesiangan bangunnya gitu. Terus Karena untuk makan sehari-hari? ya seadanya aja, ya jadi Tapi bisa makan, maksudnya kan buat tempat tinggal aja Kak Seto nggak bisa. ya artinya bantu-bantu jadi kuli pasar juga waktu itu. Oh, sampai jadi jadi kuli. ngangkat-ngangkat barang, terus dapat sekedarnya, ya Dapat udah uang dipakai tambahan. itu ya. Kalau kehujanan, itu berarti kehujanan? Ya cari tempat kadang-kadang di emperan segala macam ya, biasa udah bahasa kuip segala udah biasa tuh. Terus akhirnya saya coba pas siang begitu nyari tempat kantor-kantor begitu ya. Nah, saya akhirnya menemukan di Jalan Muhammad Yamin nomor 5. Waktu itu ada kantor BK3S, Badan Koordinasi Kegiatan Sosial gitu. Akhirnya saya melamar jadi office boy di situ, boleh gitu. Setelah jadi office boy di situ, kemudian saya tanya setelah kira-kira 2 bulan, akhirnya bisa belajar ngetik dan sebagainya. Lalu saya tanya ada beberapa ibu, ada nggak yang butuh pembantu rumah tangga di sini? Lalu ada butuh. Kamu bisa apa? Apa saja bisa Bu? Saya bilang gitu. Nyuci baju, ngepel, nyapu bisa. Lalu terakhir, momong anak bisa nggak? Bisa Bu, saya bilang gitu. Waktu itu pun belum ada kamar, ada bekas kandang ayam gitu yang boleh dirapikan. Ya sudah, saya pakai tempat di situ juga. Tidur gitu. di kandang ayam? Bekas ya, Bekas jadi kandang tapi ayam. udah ayamnya udah nggak ada. Oh, kira-kira ayamnya masih Tidur ada. bareng ayam. Iya. Tidur bareng ayam. Saya ingat 4:30, kerja 4:30 sampai jam 11 malam gitu. Tapi Itu berapa lama Kak Seto? 7 tahun saya di situ. 7 Jadi tahun? akhirnya sampai akhirnya dekat dengan keluarganya, sampai besar, akhirnya sampai sekarang sudah seperti saudara. Nah, yang bikin semangat atau sehingga Kak Seto bisa survive dengan keadaan yang seperti itu apa? Ada cita-cita nggak yang? Iya. Kemudian waktu itu saya sempat pada waktu masih jadi gembel itu, saya sempat ada di pasar itu ada TV begitu ya. Kemudian saya lihat dari TVRI ada acara sore hari yang diasuh Ibu Kasur. Taman Indria namanya. Taman Indria, ya. Saya juga Akhirnya saya sempat bilang, nonton. wah, saya dari kecil suka mendongeng juga untuk saudara-saudara sepupu gitu, dongeng, kadang ngajak nyanyi atau sedikit main sulap gitu. Akhirnya saya seperti itu bisa. Akhirnya saya coba memberikan diri dengan bagian yang paling rapi ke TVRI. Saya bilang, Bapak, saya mau ketemu Ibu Kasur gitu. Dikasih tahu ke Cikini. Jadi dari Senayan ke Cikini saya jalan kaki. Jauh Jalan banget. kaki? Saya ketok waktu jauh itu ya, masih Cing? Jauh. Nah, saya ketok itu jam 12:30 waktu itu saya ketok. Ternyata yang membuka pintu Pak Kasur. Pernah dengar nama Pak Kasur ya? Iya. Pencipta lagu anak-anak, Iya. pendidik anak juga pada waktu itu. Nah, saya bilang, Bapak, saya calon mahasiswa UI. Namanya calon, kapan-kapan maksudnya. Iya. Calon dari Oh calon baik, ya. kenapa? Saya mau membantu Bapak, jadi membantu Bapak apapun juga saya siap, nggak usah digaji, dia bilang gitu. Ya sudah, nanti sore datang ya, gitu. Akhirnya udah
sore hari saya datang ke suatu tempat, Taman Situ Lembang. Jadi di Menteng itu, tidak jauh dari kediaman beliau. Waktu itu menjelang jam 4, ternyata udah datang. Nah, saya datang, ada playgroup lah, semacam PAUD gitu. Anak-anak diantar oleh ibu-ibunya. Pak, saya yang tadi siang datang, Pak. Oh iya, yang calon mahasiswa UI ya. Masih calon ya. Calon. Bener juga sih, nggak salah juga ya. Nah, waktu itu ibu-ibu, sekarang saya punya asisten atau pembantu baru. Siapa dia namanya? Gitu. Nama saya Seto, Pak. Nah, kita panggil Kak Seto. Nah, saat itu saya lihat di jam, jam 4 udah. Tanggal 4 juga ternyata. Bulannya bulan April. Tanggal 4 bulan 4. Ya, jadi jam 4. Jam 4. Ya, saya waduh, ternyata 4 itu angka keramat buat saya. Ya, jadi tanggal 4 bulan 4 jam 4. Ya. Kak Seto diproklamirkan oleh Pak Kasur. Gitu. Sejak saat itu udah kalau memperkenalkan diri, saya Kak Seto. Iya. Ya enggak, ya orang-orang manggilnya aja. Aku mau kasih lihat video aja nih. Mana? Mungkin Kak Seto juga inget nih video apa. Nih dia videonya. Video apa itu Kak Seto? Iya, saya akhirnya berjanji setelah mulai mapan begitu, saya akan selalu mengingat kenangan-kenangan indah waktu dulu menjadi tukang ngamen, gelandangan, pemulung dan Itu sebagainya. kenangan indah Iya. buat Kak Seto. Sangat indah buat saya. Artinya buat saya supaya jangan macam-macam. Kamu sudah pernah di bawah sekali gitu. Jadi dan itu banyak yang menolong juga sampai akhirnya bisa bangkit. Sebenarnya pesannya apa sih kalau buat Kak Seto mungkin itu bisa mengenang masa-masa indah. Kalau buat yang lain mungkin buat anak, buat ini untuk pesannya melatih keseimbangan batin. Jangan sampai terperangkap jadi arogan, sombong atau mentang-mentang dan sebagainya. Jadi saya selalu mengingat itu. Jadi apapun yang dicapai, saya pernah merasakan itu. Jadi yuk kita juga peduli pada teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin juga sedang terpuruk dan sebagainya. Begitu. Saat lagi tetap di E-Talk Show.